ketemu lagi bareng Bu Vivi. Hari ini kita akan kembali membahas tentang materi persosiologian. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai diferensiasi sosial, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman kelompok sosial. Dicatat baik-baik ya, keanekaragaman kelompok sosial. Apabila pada kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya pada masyarakat multikultural, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman kelompok sosial. Pada kesempatan kali ini mengenai materi keanekaragaman kelompok sosial pada masyarakat multikultural, Bu Vivi hanya akan membahas mengenai dua materi saja. Yang pertama, kelompok sosial keagamaan, yang kedua adalah kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial. Nah, begini, kelompok sosial keagamaan mengapa menjadi sebuah keanekaragaman? Karena pada masyarakat Indonesia, agama ini memiliki kelompok-kelompok sosial tertentu, khususnya pada agama Muslim ya. Salah satu yang melatar belakangi banyaknya kelompok sosial keagamaan di masyarakat Indonesia, khususnya agama Islam, karena Indonesia adalah negara yang paling banyak masyarakatnya memeluk agama Islam. Makanya kelompok sosial keagamaan dalam agama Islam itu cukup banyak. Apa aja sih Bu? Salah satunya kan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Matlaul Anwar, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah kelompok sosial keagamaan yang memang diakui oleh pemerintah juga. Anggotanya cukup banyak. Ada pula kelompok sosial keagamaan lain yang memang belum terakui atau belum eksistensinya belum cukup atau belum diketahui banyak orang dan lain sebagainya. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi itu. Gitu ya, makanya kelompok sosial keagamaan di Indonesia juga cukup banyak dan menjadi ciri sosial tertentu terhadap anggota-anggotanya, terhadap kelompok-kelompoknya. Makanya kelompok sosial keagamaan di Indonesia menjadi perhatian yang cukup serius terhadap keanekaragaman masyarakat multikultural ini. Yang kedua adalah kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial. Setelah sebelumnya pada materi kemarin kita membahas mengenai diferensiasi sosial, juga sedikit disinggung mengenai stratifikasi sosial. Maka dari itu pada kesempatan kali ini Ibu akan sedikit membedah apa sih Bu stratifikasi sosial itu. Seperti yang telah Ibu sampaikan kemarin, stratifikasi sosial itu kan adalah keberagaman individu dalam masyarakat yang dilihat secara vertikal. Vertikal itu kan berarti tegak lurus. Itu artinya walaupun stratifikasi sosial ini dilihat secara vertikal, secara tegak lurus, namun ternyata kelompok berdasarkan stratifikasi sosial ini tidak cukup dilihat dari ekonomi semata, karena ada juga stratifikasi sosial yang dipandang berdasarkan pendidikan. Dalam masyarakat industri, dalam masyarakat yang masyarakatnya atau warga negaranya banyak bekerja sebagai buruh industri, maka tingkat pendidikan menjadi salah satu stratifikasi sosial. Padahal Bu Vivi kan sempat bilang juga bahwa di dalam diferensiasi sosial, jenis pekerjaan itu tidak ada jenis pekerjaan yang lebih unggul daripada jenis pekerjaan yang lain. Namun jadi berbeda di dalam masyarakat industri, mereka biasanya melihat perbedaan itu secara tingkat pendidikan. Buruh-buruh pabrik yang tingkat pendidikannya hanya sampai SD, SMP, tidak dipekerjakan sebagai HRD, tidak dipekerjakan sebagai manajer dan lain sebagainya. Berbeda pula apabila seseorang dengan lulusan sarjana atau magister, biasanya mereka memiliki posisi-posisi yang lebih strategis di perusahaan tersebut. Apabila dilihat berdasarkan stratifikasi sosial, ternyata tingkat pendidikan ini memiliki jalur vertikal juga, di mana orang dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dihargai daripada orang dengan pendidikan yang lebih rendah. Ingat ya, di masyarakat industri. Kita harus mampu membedakannya dulu. Di masyarakat industri itu berarti di masyarakat yang memang warganya banyak bekerja sebagai buruh pabrik, warganya banyak yang bekerja di ranah-ranah industri. Selanjutnya ada jenis-jenis stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki jenis-jenis tertentu. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada pula yang campuran. Jenis yang tertutup ini biasanya mereka lebih
ketat, biasanya mereka lebih tertutup, biasanya mereka lebih tidak menerima adanya perpindahan kelas di dalam masyarakat. Salah satu contoh daripada stratifikasi sosial tertutup ini adalah sistem kasta. Sistem kasta biasanya mereka cenderung menutup diri terhadap suatu perubahan. Orang yang dilahirkan dengan kelompok Brahmana sampai mati ia akan menjadi seorang Brahmana. Orang yang dilahirkan dari kalangan priai sampai mati ia akan menjadi kalangan priai. Makanya tidak ada masyarakat jelata yang bisa naik tingkatannya menjadi masyarakat atau kalangan priai. Itu karena mereka adalah suatu sistem stratifikasi sosial yang tertutup. Begitu pula dalam suatu pemerintahan kerajaan, mereka lebih cenderung tertutup. Raja yang pertama sampai raja-raja selanjutnya biasanya memiliki ikatan darah keluarga kerajaan. Yang kedua adalah stratifikasi sosial yang terbuka. Nah, stratifikasi sosial yang terbuka ini biasanya lebih dinamis. Mereka dari kalangan masyarakat manapun juga dapat mencapai suatu stratifikasi sosial yang tinggi. Contohnya, apabila dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sistem pemerintahan yang demokratis itu kan pemimpin negara atau presiden dapat berasal dari kalangan masyarakat biasa, masyarakat sipil biasa. Yang selanjutnya adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran ini lebih fleksibel. Mereka dapat tertutup pada waktu tertentu, tapi dapat juga terbuka dalam suatu waktu tertentu. Salah satu contohnya mungkin kita bisa melihat Korea Selatan ya. Korea Selatan kan dulu sistem pemerintahannya kerajaan. Sekarang menjadi sistem pemerintahan yang presidensial. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan tidak memberi kepuasan di dalam diri kalian dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi dalam kepala kalian. Makanya apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin begitu saja ya. Sampai jumpa.